Pasar saham Indonesia di tahun 2026 ini, wah kayak punya dua sisi nih. Di satu sisi, peluangnya kelihatan besar banget, tapi di sisi lain, risikonya juga mengintai. Jadi pertanyaannya, di mana posisi terbaik untuk kita? Yuk kita bedah bareng-bareng petanya. Oke, kita mulai dari kondisi sekarang. Pasar kita ini persis kayak lagi adu tarik tambang. Di kubu yang satu, ada optimisme yang kuat karena IHSG kita baru aja mantul dari level support teknikal yang penting. Tapi nih, di kubu lain ada awan kekhawatiran, yaitu soal aturan free float MSCI yang nasibnya baru bakal jelas nanti di tahun 2026. Jadi kira-kira siapa yang bakal menang ya? Nah, ngomongin soal ketidakpastian MSCI tadi, ini membawa kita ke sebuah gambaran yang jauh lebih besar, yaitu resiko penurunan peringkat pasar saham kita. Sempat ada kekhawatiran besar kalau pasar kita bisa turun kasta jadi frontier market. Tapi coba lihat datanya. Berkat gerak cepat OJK dan BEI, resiko itu sekarang berhasil ditekan sampai tinggal seperempatnya aja. Target penyelesaian di bulan Maret 2026 ini jadi semacam janji manis buat investor asing. Ini benar-benar jadi angin seger yang kita butuhin banget. Oke, dari gambaran besar, sekarang kita zoom in ke salah satu area yang lagi panas banget di pasar, yaitu sektor energi dan komoditas. Kenapa? Karena mereka lagi dapat durian runtuh dari momentum geopolitik global. Jadi, apa artinya ini buat kita sebagai investor? Simpel aja, kalau di luar sana lagi tegang, harga minyak dan batu bara biasanya langsung meroket. Nah, ini jadi bensin super buat saham kayak AKRA. Sementara itu untuk Elsa, strateginya sedikit beda. Analis melihat ada kesempatan bagus buat nyerok kalau harganya lagi diskon atau terkoreksi di sekitar area 650. Bukan cuma minyak dan batu bara, emas juga lagi ikutan berkilau loh. Walaupun harganya naik turun, tren besarnya itu masih ke atas. Nah, di sini jagoan utamanya ada ANTM dan BRMS. Khusus buat BRMS, coba deh perhatiin level 1325. Kalau level ini berhasil ditembus, wah ini bisa jadi sinyal breakout yang kuat banget. Jadi pasang alarm aja di level itu. Sekarang kita geser fokusnya ke dalam negeri yuk. Di sini ada dua kekuatan yang lagi beradu. Di satu sisi ada stimulus dari pemerintah yang coba dorong daya beli. Tapi di sisi lain ada sektor perbankan yang kelihatannya masih wait and see. Coba lihat angkanya, 12,8 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Pemerintah bener-bener serius ngeguyur dana sebesar ini di awal tahun 2026. Tujuannya cuma satu, supaya roda perekonomian dan belanja masyarakat tetap muter kenceng. Terus gimana cara kerja uang sebanyak itu? Gini alurnya. Pertama, bansos dan diskon-diskon itu langsung masuk ke kantong kita semua. Kedua, otomatis daya beli kita jadi meningkat. Nah, hasil akhirnya apa? Saham-saham raksasa di sektor konsumer kayak ICBP, INDF, dan UNVR yang kemarin sempat lesu, sekarang punya bahan bakar buat bangkit lagi. Ini efek domino yang kita tunggu-tunggu. Tapi, ceritanya agak beda buat sektor perbankan. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Meskipun saham-saham bank besar kayak BCA atau BMRI harganya udah kelihatan murah, mereka itu ibarat mobil sport yang lagi diparkir tapi rem tangannya masih ditarik. Mereka masih nunggu lampu hijau dari investor asing sebelum berani tancap gas. Jadi meskipun murah, kayaknya kita mesti sabar dulu di sini. Oke, dari gambaran makro dan sektoral, sekarang kita bakal lebih spesifik. Kita akan pakai kaca pembesar, analisis teknikal, buat melihat beberapa saham yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelum kita bedah sahamnya, kenalan dulu sama salah satu senjata andalan analis teknikal, pola engulfing. Anggap aja ini kayak lampu lalu lintas yang tiba-tiba berubah jadi hijau setelah lama merah. Kalau pola ini muncul setelah harga turun terus, ini bisa jadi sinyal kuat kalau arahnya mau berbalik naik. Ini sinyal beli buat jangka pendek ya. Nah, ini dia contoh nyata di saham Bumi. Kita bisa lihat pola engulfing baru aja nongol yang artinya ada potensi nafas lega dalam jangka pendek. Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru beli. Rekomendasinya justru sebaliknya. Manfaatkan momentum kenaikan ini buat mengurangi posisi, apalagi kalau Anda sempat nyangkut di harga atas. Jadi, ini lebih ke strategi buat keluar secara elegan. Ini dia perbandingan yang kontras banget dan penting buat kita tahu. Di satu sisi ada GGRM, saham ini dapat sentimen positif dan secara teknikal baru aja masuk fase uptrend atau stage 2. Jelas, ini sebuah peluang. Tapi coba lihat sisi satunya, ada PANI dan CBDK. Kenaikan mereka ini cuma kayak fata morgana, pantulan sementara di tengah tren turun yang masih kuat banget. Pesannya jelas, buat yang satu, manfaatkan untuk keluar, bukan malah masuk.
Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya, dari gambaran besar sampai detail teknikal. Sekarang waktunya kita tarik benang merahnya dan rangkum semua jadi poin-poin strategi yang bisa langsung kita pakai. Jadi, apa 3 hal penting harus kita pegang buat tahun 2026? Pertama, fokuskan radar kita ke peluang di sektor komoditas dan konsumer. Kedua, tetap waspada dan defensif. Jauhi saham yang lagi sakit alias downtrend, dan jangan terlalu agresif di saham perbankan besar untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, paling penting, jadikan analisis teknikal sebagai GPS kita. Pakai itu buat tahu kapan saatnya injak gas, dan kapan harus injak rem. Pada akhirnya, semua data dan analisis ini kan cuma peta ya, yang pegang setir dan nentuin arah tetap Anda sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, di tengah pasar yang sangat dinamis ini, strategi apa yang akan Anda pilih? Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.